tugas mata pelajaran IPS dan Seni Budaya. Halo, nama saya Sergio dari kelas 7C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Kronologis masuknya agama Hindu-Buddha. Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat Nusantara berperan pasif dan masyarakat Nusantara berperan aktif. Ini adalah peta jalur masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia melalui rute jalur darat dan rute jalur laut. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana J.C. Van Leur. Kepala suku di Indonesia tertarik belajar agama Hindu, mengundang Brahmana India. Teori ini diragukan pendeta Hindu pantang menyeberangi lautan. Teori Waisa N.J. Krom. Pedagang Hindu-Buddha penyebar agama di Nusantara. Teori ini diragukan pusat kebudayaan Hindu di pedalaman, bukan di perdagangan. Teori ketiga, Ksatria FDK Bosch. India berupaya memperluas kekuasaan ke Nusantara, tapi teori ini tidak ada bukti yang mencatat. Teori 4, arus balik. Masyarakat Indonesia berdagang ke India, kembali ke Indonesia membawa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Geografis, kerajaan bercorak Hindu-Buddha muncul di sekitar daerah pelabuhan atau sungai. Yang pertama, Kerajaan Kutai di tepi Sungai Mahakam. 2. Kerajaan Tarumanegara di lembah Sungai Citarum. Ketiga, Kerajaan Mataram kuno dihadiri Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Sejak masa praaksara, masyarakat Indonesia telah mengenal tradisi agraris dan pelayaran. Kedatangan bangsa India membawa corak kebudayaan Hindu-Buddha lebih bersifat memperkuat tradisi agraris yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. Sistem pengairan atau irigasi, aktivitas perdagangan dan pelayaran berkembangnya di kota-kota pelabuhan seperti Kerajaan Pajajaran, Sriwijaya, dan Majapahit. Setiap kerajaan mempunyai corak kehidupan ekonomi yang berbeda. Kerajaan Kutai bertani di sawah atau ladang, berternak, dan perdagangan. Kerajaan Tarumanegara bertani menggunakan sistem irigasi. Kerajaan Mataram kuno bertani, beternak, dan membuat kerajinan rumah tangga. Selain itu melakukan perdagangan internasional. Kerajaan Kediri bertani dengan sistem pengelolaan air, sistem transportasi air, mengangkut hasil alam melalui sungai, dan perdagangan beras keluar wilayah kerajaan. Kerajaan Sriwijaya pertanian dan melakukan perdagangan internasional. Kerajaan Singasari pertanian, pembuat kerajinan tangan, buruh, nelayan, dan perdagangan internasional. Kerajaan Sunda pertanian dan pelabuhan. Kerajaan Majapahit pertanian, perdagangan, pelayaran, dan kerajinan. Pendidikan. Sistem pendidikan zaman ini masih bersifat informal dan mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. Para biksu dan pemuka agama sekaligus berperan sebagai guru. Yang pertama, padepokan, tempat berkumpulnya para cantrik atau orang yang berguru kepada pendeta atau pertapa. Yang kedua, pertapaan, tempat di mana orang melakukan tapa pertapa, memiliki pengetahuan kebatinan yang tinggi. 3. Keluarga. Politik. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintahan. Semula pimpinannya adalah kepala suku. Masuknya Hindu-Buddha, terbentuknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha dengan pimpinannya adalah raja. Kekuasaan mutlak ada di tangan seorang raja. Berikut kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berlokasi di Kalimantan Timur, sekitar aliran Sungai Mahakam. Kerajaan ini menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad keempat. Raja-raja kerajaan Kutai yaitu Maharaja Kudungga, Asmawarman, Mulawarman, dan Punawarman. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berlokasi di tepi Sungai Citarum yang saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi saat masa pemerintahan Punawarman.
Peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah Prasasti Citerum, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Pasir Awi, dan lain sebagainya. 3. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini eksis memimpin pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Dikabarkan bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan yang berdiri sebagai penerus kerajaan Kalingga. Pusat pemerintahannya sempat terbagi menjadi dua, yaitu saat periode Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat berada di Jawa Tengah, tepatnya di bumi Mataram, kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Kerajaan Kediri. Kerajaan terakhir Mataram kuno, Airlangga hendak mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada putri sulungnya Sanggrawmawijaya yang menolak jabatan ratu dan lebih memilih menjadi pendeta wanita agama Hindu. Kerajaan dibagi dua untuk kedua putranya. Kerajaan Panjalu didaha oleh Raja Samarawijaya dan Kerajaan Janggala di Kahuripan oleh Raja Panji Garasakan. 5. Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan Buddha terbesar yang berada di wilayah Sumatera. Menurut para ahli, letak ibu kota kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas serta didukung dengan kekuatan maritimnya yang handal. 6. Kerajaan Singasari. Setelah mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran Ganter, Ken Arok menyatukan kerajaan Kediri dan Tumapel menjadi kerajaan Singasari pada tahun 1222 M. Ken Arok menjadi raja pertama dengan gelar Sri Ranggah Rajasa San Amurwah Bumi. Kerajaan Singasari menjadi besar di bawah kekuasaannya. 7. Kerajaan Sunda. Pada masa pemerintahan Prabu Ratu Dewara, kerajaan Sunda mendapat banyak serangan dari kerajaan Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin. Akhirnya seluruh wilayah Pajajaran dikuasai kerajaan Banten. 8. Kerajaan Majapahit. Kerajaan terakhir yang menjadi saksi sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Didirikan oleh Raden Wijaya. Pusat pemerintahannya sempat berpindah beberapa kali di sekitaran wilayah Jawa Timur. Periode kemasan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karena beliau dengan patihnya yang bernama Gajah Mada bertekad untuk menyatukan seluruh Nusantara. Sosial, kasta. Masuknya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal kasta, yaitu Brahmana, kaum pendeta dan sarjana, ksatria, para prajurit, pejabat dan bangsawan, Waisya, para pedagang, petani, pemilik tanah, dan prajurit, Sudra, para rakyat jelata dan pekerja kasar. Budaya, aksara dan sastra. Pengaruh aksara dan sastra, orang-orang Indonesia membaca dan menulis bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Hal ini membawa perkembangan dalam seni sastra. Pada masa ini, seni sastra berkembang seperti cerita Mahabharata dan Ramayana. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Sanskerta, seperti Sanskerta dari Silambara, harta dari arta, atau gembala dari Gopala. Agama atau sistem kepercayaan. Sebelum ajaran Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme, memuja nenek moyang, dan dinanisme, kekuatan gaib benda-benda. Setelah Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia banyak yang belajar ajaran Hindu-Buddha. Agama Hindu maupun Buddha telah mempertegas nilai-nilai moral yang telah dimiliki bangsa Indonesia sebelumnya. Penanggalan. Masyarakat Indonesia sebelumnya telah mengenal penanggalan waktu sederhana dengan mengandalkan tanda-tanda alam, yaitu bintang dan turunnya hujan.
Sejak masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat mulai mengenal penanggalan dari India Barat yang menggunakan sistem peredaran bulan yang disebut dengan penanggalan Saka. Seni bangunan berupa candi dan prasasti. Candi Hindu terdiri dari 3 bagian, yaitu Burloka, kaki candi, Burvaloka, tubuh candi, dan Svarloka, atap candi. Berikut adalah candi Hindu: Candi Prambanan, Jajagu, Gedong Songo, Dieng, Panataran, Selogriyo, Pringapus, Singasari, Kidal, Badut, Jawi. Candi Buddha. 3 tingkatan Candi Buddha, yaitu Kamadhatu, manusia masih dalam kandungan; Rupadhatu, manusia di fana; Arupadhatu, manusia mencapai nirwana. Relief pada dinding Candi Buddha menggambarkan perbuatan manusia dan hukumnya serta riwayat Siddhartha Gautama sejak lahir hingga mencapai kesempurnaan. Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kalasan. Prasasti. Prasasti Kerajaan Kutai. Ada Prasasti Yupa di Muara Sungai Kaman, Kalimantan Timur. Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Kebon Kopi, Ciaruteun, Pasir Awi, Kambu, Muara Cianten, Lebak, dan Tugu. Kerajaan Mataram Kuno. Ada Prasasti Canggal, Kalasan, Kelurak, Karangtengah, Kedu. Prasasti Kerajaan Sriwijaya. Ada Prasasti Talang Tuwo, Kedukan Bukit, Karangberahi, Kota Kapur, Ligor, Palas Pasemah, Telaga Batu. Di Kerajaan Sunda ada Prasasti Rakrian Juru, Pengambat, Citasih, dan Horen. Kerajaan Kediri, Padelegan, Panumbangan, Geneng. Di Kerajaan Singasari ada Prasasti Mula Malurung, Kragan, Maribong, dan Sarwadharma. Di Kerajaan Majapahit ada Prasasti Kudadu, Sukamerta, Balawi, dan Waringin Pitu. Pesan moral pada geografis. Letak geografis Indonesia yang strategis sebagai jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan menyebabkan pengaruh budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Untuk itu, kita harus pandai memilah-milah hal yang baik. Pada ekonomi, kesadaran masyarakat Kediri dalam membayar pajak mencerminkan sikap disiplin dan semangat kebangsaan yang tinggi. Pesan moral pada pendidikan. Semangat belajar yang ditunjukkan di relief Candi Borobudur menunjukkan mereka tekun dalam belajar membaca dan menulis, sehingga mereka dapat berhubungan dengan dunia luar. Pada politik, karena kekuasaan terkadang membuat manusia gelap mata, terkadang membunuh walaupun itu saudaranya sendiri. Pesan moral pada sosial. Pembagian kasta atau golongan sepertinya saat ini sudah tidak relevan, karena manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan sama derajatnya. Pada budaya, peninggalan kebudayaan bercorak Hindu-Buddha merupakan warisan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Sebagai contoh, Candi Borobudur merupakan situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1991. Demikian video dari saya mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Semoga bermanfaat. Terima kasih.